Kehidupan manusia saat ini sudah sangat dipermudah dengan hadirnya berbagai teknologi seperti smartphone, listrik, pintu kemana saja, dan alat pencukur cempa. lalu gimana kalau teknologi itu menghilang secara tiba-tiba pas lagi sayang-sayangnya? Yang pasti akan kaget terherman-herman, apalagi segala sendi-sendi kehidupan saat ini tergantung sekali dengan teknologi seperti yang terjadi di film ini. Berlatar belakang di Jepang, kisah akan berfokus pada keluarga Yoshisuke Suzuki. Kehidupan keluarga mereka adem ayem, sibuk merapat. Istrinya bernama Mitsue yang sedang mendapatkan kiriman dari ayahnya yang tinggal di kampung. Namun Mitsue malah bingung bagaimana caranya mengolah ikan mentah karena mereka biasa mengkonsumsi makanan cepat saji. Keluarga ini dan masyarakat di sana benar-benar ditopang dengan teknologi dan jelas ditopang dengan tenaga listrik seperti TV, handphone, laptop, dan tetek bengek lainnya. Esok paginya Yoshi terkejut karena bangun kesiangan. Jam wakernya tidak membangunkannya. Entah kenapa listrik di sana tiba-tiba padam. Semua peralatan elektronik kehilangan daya dan tidak bisa dipakai, hingga sarapan pun juga tidak bisa tersedia karena rice cooker dan kompor listrik sudah wafat. Mereka harus melewati tangga karena lift tidak bisa digunakan. Terjadi penumpukan penumpang karena kereta listrik juga tidak bisa beroperasi. Kenji pun harus menyadari semua orang mulai panik karena listrik mungkin sudah punah. Bahkan aki mobil pun tidak bisa digunakan. Entah sampai kapan pemadaman ini. Sementara itu pintu otomatis di kantor juga tidak bisa dibuka. Hingga mereka nekat melakukan keadaan pembelajaran pun kosong karena guru-guru tidak berangkat. Di supermarket mengalami penumpukan antrian karena pembayaran dihitung manual dan hanya menerima pembayaran tunai. Namun rasanya mereka pun percuma untuk bekerja karena listrik tidak menyala. Sehingga mereka harus pulang karena ya tidak bisa ngapa-ngapain, tidak bisa melakukan pekerjaannya. Yoshi akhirnya membeli sepeda. Kemudian Yoshi dikagetkan dengan nenek yang sedang bengek karena kecapean. Mereka makan malam hanya ditemani dengan lilin. Namun mereka menyadari sesuatu yang menakjubkan yang tidak pernah mereka lihat selama ini. Sudah memasuki hari ketiga pemadaman listrik. Pekerjaan harus dilakukan secara manual. Olah juga banyak yang bolos. Sementara itu Yoshi juga harus pulang hingga tidak tahu kapan akan bekerja lagi. Sebut saja Yono, dia pergi ke gunung dengan keluarganya hingga ada perbaikan kembali. Karena di gunung banyak tersedia makanan. Kehidupan kini sungguh berubah. Setelah listrik mati, yang paling penting adalah stok air. Namun sayangnya pompa air di sana tidak bisa bekerja walaupun ada airnya. Perbankan juga mengalami permasalahan karena ATM tidak bisa digunakan dan banyak orang yang harus mengambil uang tunai. Hari ke-7 pemadaman listrik. Perkotaan sudah mulai sepi. Stok di supermarket juga sudah habis. Paguyuban antar penghuni apartemen melakukan pertemuan. Ada yang pulang kampung, ada juga yang harus bertahan. Dan manusia yang tidak beradaptasi akan berakhir di sana. Akhirnya keluarga Yoshi mau tidak mau harus pergi ke kampung tempat ayah Mitsue. Mereka kemudian mengumpulkan simpanan uang darurat untuk uang saku. Mereka berkendara menuju bandara. Ada sisi menyenangkan karena mereka harus kembali bersepeda. Sampah-sampah mulai menumpuk, bahkan harga air sangat mahal. Dengan kemampuan super, ibu Mitsue berhasil menawarnya hingga mendapatkan harga yang lebih murah. Dengan cara apapun orang-orang bertahan hidup. Toilet umum pun tidak bisa digunakan karena tahinya bikin bebel. Yoshi menyadari kalau bandara juga tidak beroperasi. Ya jelas karena listrik padam. Dan terjadilah pertikaian karena itu.
Walaupun mahal, Yoshi bermalam di sebuah hotel dan mereka nekat untuk ke Kagoshima dari toko dengan berkendara sepeda. Jelas Mia sangat tidak mau naik sepeda dengan jarak yang begitu jauh karena pastilah bokongnya lecet. Karena nggak mungkin boncengan naik sepeda dengan jarak yang begitu jauh, Yoshi mencari sepeda lainnya. Kini uang tunai sudah tidak berharga. Jual beli kembali ke sistem barter. Bahkan jam Rolex dan mobil pun tidak laku karena kemewahan dunia tidak berguna saat kelaparan. Ya, coba pikir siapa orangnya yang kalau lapar makannya uang koin? Kan nggak ada. Kalau ada pun beraknya susah ya. Akhirnya Mitsue menawari sebotol air mineral dan 2 botol minuman yang memabokin dan tawarannya pun langsung diterima. Yoshi mendapatkan sepeda dan sekantong beras. Lama tidak berpergian dengan berkendara, jelas mereka bingung. Akhirnya mereka menggunakan jalan tol dan ternyata tidak hanya mereka yang menggunakannya. Ribuan warga juga bermigrasi mencari sumber kehidupan. Sampailah mereka di sebuah tempat istirahat. Kini makanan dan minuman menjadi harta yang sangat berharga. Hingga mereka menyadari ada orang yang mencuri minumannya. Kemudian Kenji mengejarnya. Namun Kenji menyadari ternyata orang itu mencuri demi anaknya. Yoshi mendapati sebuah terowongan dengan panjang 2 km. Karena tidak ada penerangan, pastilah terowongan itu sangat gelap. Beruntung ada jasa antar terowongan. Kenji dan Mia merasa tidak butuh karena ya buat apa gitu. Karena terowongan pasti lurus aja udah nyampe. Dan akhirnya mereka langsung tancap gas. Namun akhirnya mereka menyadari betapa gelapnya terowongan itu dan menakutkannya terowongan itu, dan akhirnya mereka kembali. Ya, mereka harus memakai jasa antar itu. Hari ke-16 pemadaman listrik. Mereka harus melakukan kegiatan seperti mencuci di alam terbuka. Stok korek api dan air bersih juga sudah hampir habis. Yoshi nekat meminum air dari sungai karena stok air habis, dan dalam perjalanan mereka diterpa badai Carlina. Mau tidak mau mereka harus menepi, dan Yoshi juga terkena diare karena minum sembarangan. Barang-barang mereka termasuk beras juga harus berceceran, dan Yoshi pun jatuh sakit. Sementara itu Kenji dan Mia mencari makanan dan minuman walaupun hanya makanan kucing dan air aki yang mereka dapatkan. Yoshi berusaha menghidupkan api. Mia mencoba makanan kucing dan memuntahkannya kembali karena yang jelas itu dibuat tidak menyesuaikan lidah manusia. Kemudian merasa tak membutuhkan, Kenji membuang handphonenya. Mereka melanjutkan perjalanannya dan menemui keluarga yang terlihat sangat bersiap dengan keadaan seperti ini. Keluarga itu mendapatkan air dan minum dari bebatuan di alam liar. Kemudian makanan juga dari lumut. Di alam liar, ketika ada lumut di sebuah sumber air, itu merupakan tanda kalau air itu pasti bersih. Mereka juga mengasap makanan agar lebih bertahan lama. Makanan yang mereka dapatkan juga ada di sekitar mereka seperti tanaman dan juga jangkrik. Untuk bertahan hidup, manusia cukup menjaga tubuh, ada makanan, ada minuman, dan pasangan. Yoshi merasa tersaingi dengan keluarga itu. Ketika sedang beristirahat, para tentara datang. Tentara itu checking pembangkit listrik yang ada. Kini mereka harus berpisah. Keluarga Yoshi menuju Osaka yang katanya tidak ada pemadaman listrik. Hari ke-43 pemadaman listrik. Namun ternyata setelah sampai di Osaka, di sana pun terjadi pemadaman listrik hingga terjadi cekcok karena Yoshi belum bisa menjadi kepala keluarga yang mampu membuat anaknya berhasil di bidang politik. Lah, ini mah beda. Beruntung mereka sampai di tempat pembagian makanan. Namun sungguh sial, mereka tidak mendapatkan jatah. Hari ke-64 pemadaman listrik. Karena bekal makanan sudah menipis, Yoshi mencoba memakan serangga. Namun kemudian mendengar suara Cupatkai dan melakukan
Bahkan setelah mereka menangkap babi itu, mereka pun bingung bagaimana cara mengolahnya. Lalu tiba-tiba datang lelaki parubaya dan melakukan babi itu ternyata miliknya yang kabur dari peternakan, dan akhirnya mereka pergi ke rumahnya. Pak tua itu menawari kalau mereka membantu babinya yang kabur untuk ditangkap kembali, maka akan diperbolehkan tinggal bersamanya. Setelah sebulan lebih tidak menemui makanan, mereka akhirnya mendapatkan makanan yang layak, yang membuat mereka seakan tidak pernah makan. Di kehidupan desa, barter sudah menjadi hal biasa. Kenji dan Yoshi tampak bingung dan mual karena belum pernah melakukan pemotongan. Namun mereka menyadari semua hal butuh perjuangan, dan dengan kerjasama semua akan terasa ringan. Daging akan diasap dan butuh waktu 1 minggu. Di desa, semua dilakukan dengan manual, namun hasilnya akan sangat nikmat. Ditambah lagi kebersamaan dengan keluarga itu yang paling penting. Esok paginya mereka berhasil menangkap semua babi, tetapi belum termasuk Cupatkai. Ya, Cupatkai nggak bisa ditangkap ya. Pak tua memberikan tawaran untuk hidup bersama karena pasti akan sangat mudah ketika banyak orang dan ketika banyak tenaga. Namun ayah Mitsue pasti akan khawatir. Jadi mereka melanjutkan perjalanannya untuk menuju ke sana. Dan Pak tua ini banyak membawakan bekal. Akhirnya perjalanan dimulai kembali. Namun mereka terhenti karena menemui jalan buntu dan harus menyeberangi sungai yang cukup luas. Lalu Yoshi mencoba membuat ketek untuk menyeberangnya. Ketika mencoba mengambil sepeda dan peralatan lain, keteknya rusak dan hanyut bersama Yoshi. Kenji mencoba mencarinya, namun Kenji hanya menemukan rambut palsunya. Waduh, kasihan sekali, ini botaknya pasti jadi kelihatan itu. Kini mereka bertiga harus tetap melanjutkan perjalanan. Jelas sebagai istri yang setia, Mitsue sangat sedih. Begitu juga dengan Mia dan Kenji. Namun hidup harus berjalan. Karena mencium bau daging, tiba-tiba saja gerombolan anjing menyerang dan membuat Mitsue jatuh hingga kakinya semplek. Sementara itu anjing-anjing juga mengikutinya, dan tidak disangka tiba-tiba mereka kemudian menaiki kereta dengan hati yang bersedih. Di tempat lain, Yoshi ternyata masih selamat dan melanjutkan perjalanannya walaupun rambut palsunya hilang. Yoshi melihat kereta melaju yang ternyata kereta itu dinaiki oleh Mitsue. Beruntung Yoshi masih membawa suar dan beruntung juga Mitsue melihatnya. Lalu Mitsue memberikan rambut palsu milik Yoshi, namun Yoshi membuangnya. Kemudian mereka melalui terowongan. Karena Yoshi tidak menutup jendelanya, muka mereka akhirnya cemong semua karena asap kereta api. Hari ke-1008, mereka berhasil menemui kakeknya yang sedang mancing memancing ikan. 2 tahun 126 hari setelah pemadaman listrik, Yoshi dan Kenji sekarang bekerja menjadi nelayan, sedangkan Mia mempelajari tenun. Kehidupan di desa dilakukan dengan manual, namun penuh dengan kebahagiaan. Esok paginya, Yoshi terbangun yang entah kenapa jam dekernya hidup kembali.
dan listrik ternyata kembali pulih. Ternyata pemadaman itu terjadi secara global. Para ahli menduga hal itu terjadi karena radiasi matahari atau komet yang berhubungan dengan produk komputer dan baterai semua terdampak dan kehidupan pun kembali berjalan. Kemudian mereka mendapatkan paket berupa foto ketika sedang melakukan perjalanan dan film pun selesai. Dari film ini kita belajar apapun bisa terjadi bahkan di luar perkiraan yang kita persiapkan. Ketika waktu itu tiba, kita hanya mampu bertahan, bersabar dan menjalaninya. Jangan lupa berdoa juga dan dengan penuh semangat selama masih bersama dengan keluarga yang kita cintai, karena selain jam tangan Rolex, vario modif dan jabatan politik, keluarga adalah hal yang paling berharga. Maka dari itu, temui ibu dan ayahmu sekarang juga dan bisikan kepada ibu atau bapakmu, "Pak, Bu, beli Vespa Matic."